Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Protes penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga ramai di media sosial. Isu soal pengesahan undang-undang tersebut dalam beberapa hari terakhir juga menjadi trending. Lantas bagaimana dinamika percakapan soal Omnibus Law di media sosial? Telah bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Mbak Rustika, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Ya, Mbak Rustika, sejauh ini dari hasil pantauan Anda, bagaimana dinamika pembicaraan mengenai Omnibus Law di media sosial? Apa tren dan sebarannya? Ya, jadi karena adanya sumbatan komunikasi yang mengakibatkan adanya ledakan percakapan baik di media online maupun di media sosial. Jadi menariknya, jadi ledakannya itu mencapai 1,8 juta percakapan di Twitter, 26.000 di Facebook, dan 3.500 posting di Instagram. Apa ya saja yang dibahas, kata kuncinya, apa yang menjadi sorotan, Mbak Rustika? Jadi sebenarnya isu terkait dengan Omnibus Law itu adalah satu isu yang cukup lama gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tapi apa yang mengakibatkan ledakan itu karena adanya pengesahan yang dipercepat gitu. Artinya teman-teman dari kalangan buruh dan mahasiswa sudah mau jalan kan pada tanggal 8, 6 sampai 8. Ternyata disahkan jauh lebih cepat. Akhirnya hal inilah yang membuat ada ledakan di media sosial tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Twitter misalnya, dari 1,8 juta terdapat 4,2% diantaranya terdiri atas akun robot. Nah kan, kemudian dari sisi gender ternyata antara laki dan perempuan hampir berimbang. Biasanya akun perempuan itu sangat jarang, tapi terkait sama Omnibus Law ternyata mereka ada 46,5%, pria ada 53,5%. Dari sisi usia, 87,4% mereka adalah akun milenial. Kalau ditanya gitu ya, ada satu sisi yang menarik tuh Mbak Afi. Oke, Mbak Rustika, yang menarik kita simpan dulu, kita harus jeda supaya tidak terpotong oleh jeda penjelasannya. Nanti juga akan kita bahas seperti apa tarik-tarikan antara pro dan kontra terhadap isu Omnibus Law ini. Tetaplah bersama kami. Dengan perizinan untuk pendidikan, kami tegaskan bahwa klaster pendidikan di drop dalam pembahasan sehingga perizinan pendidikan tidak diatur di dalam RUU Cipta Kerja. Demikian pula terkait dengan pendidikan pesantren. Jadi tidak ada pengaturan mengenai pendidikan di perizinan pendidikan di dalam Cipta Kerja. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Mbak Rustika, tadi mohon maaf saya potong, Anda katakan ada yang menarik dari hasil pantauan kegiatan di media sosial. Apa itu Mbak Rustika? Jadi ternyata di 3 platform di media sosial itu memiliki karakter yang berbeda dan isu yang berbeda gitu. Jadi antara sesuatu yang terjadi di Facebook dengan di Twitter dengan di Instagram itu berbeda jauh sekali. Di Facebook itu percakapannya lebih banyak dipicu oleh pernyataan tokoh masyarakat, isunya lebih menyentuh masyarakat karena narasi reduksi terkait dengan Omnibus Law gitu, yang dianggap sebagai meresahkan masyarakat. Di Twitter 82% itu postingannya retweet, seragam dan menekan DPR RI yang dianggap telah mengesahkan dan mempercepat pembahasan dalam 1 hari. Nah, kemudian di Instagram itu lebih banyak di-share oleh netizen. Dan rata-rata itu berisi informasi terkait dengan Omnibus Law gitu. Situasinya relatif lebih netral karena share terbesar itu berasal dari info-info yang terkait sama pro dan kontra terkait sama Omnibus Law gitu. Nah, Twitter itu adalah salah satu fenomena yang menarik. Kenapa? Karena Twitter itu memiliki fasilitas trending topik. Jadi kita tahu bahwa dalam 1 hari itu ada tagar yang dia menghiasi di lini masa dan jumlahnya lebih dari 1 juta. Gitu. Kedua, Twitter kenapa dia menarik? Karena ternyata banyak juga dia di-drive oleh akun-akun yang anonim. Gitu. Dan ketiga, mereka lebih banyak terkait dengan soal Twitter, gitu, retweet gitu. Bicara soal Twitter, 92% percakapan di Twitter yang 1,8 itu isinya adalah tagar. Jadi ada upaya untuk menggaungkan tagar gitu. Mengangkat ini menjadi trending. Betul sekali, dan 8% adalah soal isu-isu yang tadi Mbak Afi sampaikan gitu. Jadi kalau kita ditanya, isu apa yang paling banyak
dibicarakan. Yang pertama memang soal COVID dan demo. Kedua soal aksi demo. Ketiga adalah soal investasi, soal lingkungan, soal PHK, honorer, soal cuti, TKA, soal upah, persis seperti yang tadi diresahkan oleh para aktivis buruh gitu. Oke, Mbak Rustika, mungkin pertanyaan terakhir, apakah kemudian demo para buruh dan mahasiswa yang terjadi yang kita sayangkan juga berujung ricuh ini sebenarnya murni aspirasi atau karena termakan hoax atau gorengan di media sosial? Salah satu hal yang mendrive mereka juga turun ke lapangan itu adalah salah satunya adalah informasi yang berasal dari media sosial gitu. Dan kita melihat bahwa ternyata informasi yang berkembang di media sosial khususnya Twitter itu harus diperhatikan juga karena banyak juga hoax. Dan kita tahu hoax itu 6 kali lebih cepat perkembangannya di media sosial Twitter itu menurut salah satu riset gitu. Nah, satu lagi catatan adalah terkait dengan Twitter kita harus berhati-hati karena ternyata terdapat 32% dia terdiri atas penggaung tagar. Jadi memang ingin masuk tren dan dia mencari atensi dari masyarakat supaya semua rame-rame ke sana. Betul sekali. Baik, Mbak Rustika Herlambang, terima kasih untuk analisa dan diskusinya di Prime Time News.